Selamat berjumpa lagi dengan Twinlight Ignition Module. Nah, kali ini kami akan mencoba memberi sedikit penjelasan. Selain penjelasan juga bukti-bukti adanya beberapa teman, karena ada beberapa teman yang menanyakan kepada kami sehubungan dengan masalah pengapian di mobil mereka. Nah, ada yang sudah pakai Twinlight modul, juga ada yang belum. Nah, ada beberapa forum kalau nggak salah di tempat Kijang itu, atau ada seseorang yang upload di YouTube bilang kalau CDI motor Shogun ya, itu bisa dipakai di mobil. Nah, apakah memang benar demikian? Nah, saya sudah siapkan CDI-nya. Ini CDI-nya ya. Saya sudah sambung untuk drivernya. Nanti kita bisa lihat apakah benar bisa. Jawabannya nanti akan saya lampirkan berikut ini. Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Ini di depan saya. Saya turunkan dulu kameranya. Sudah ada TL3SB ya. Super Booster SSB, karena dia ada ininya, ada saklarnya, seleknya. Selain itu dia juga ada boosternya. Nah, kali ini saya akan bandingkan TL3SB ini dengan tadi yang CDI, dengan ini CDI Shogun, mereknya Sindengen ya. Kita akan coba apakah sedahsyat itu CDI motor sehingga memikat teman-teman yang menggunakan mobil, pengen nyoba gitu. Ya pengen nyoba boleh-boleh aja gitu. Kalau mau nyoba boleh-boleh saja. Cuma apakah sedahsyat itu? Nah, kita lihat dulu apinya ya. Ini untuk masih tetap sama. Kita masih dengan Twinlight modul ya. Ini kan ada lampunya. Itu bisa dilihat apinya ya. Nah, jaraknya sama, gapnya ini saya bikin tetap sama ya. Jaraknya saya bikin segitu, sama. Nanti kita bandingkan dengan CDI, apakah bisa setara. Saya pause dulu ya, supaya bisa kita lanjut. Oke, sekarang kita akan coba gunakan untuk Twinlight ya. Ini di bawah Twinlight. Kita coba mulai RPM bawah sampai RPM atas. Atasnya itu saya bikin 14.000 RPM. 14.000 RPM ya. Oke, tadi sudah sampai 14.000 RPM, api makin besar. Apinya makin menjalar, makin besar. Oke. Nah, sekarang saya lepas instalasinya. Itu instalasinya masih sama ya, instalasi TL3 SSB saya lepas. Nanti saya ganti dengan CDI motor Sindengen, punyanya Shogun ya. Oke, saya pause dulu. Oke, sudah terpasang. Oke, sudah terpasang. Itu CDI-nya, betul ya, tidak ada TL di sana, hanya pemasangannya yang agak beda untuk jalur-jalurnya karena ini CDI. Ya, kapasitor discharger ignition. Nah, kita akan lihat apakah dia seunggul Twinlight ya, dengan gap yang sama, Ini saya coba dulu pakai RPM rendah. Oke. Saya nyalakan. Sudah bunyi tapi nggak ngejar apinya. Sudah bunyi tapi nggak ngejar. Oke. Saya coba dekatkan sedikit. Kalau tadi TL sudah nyamber nih segini. Nah, ini segini. Baru nyamber. Kalau diginin lepas dia nggak mau. Ya, oke. Bisa apinya nyamber. Tapi jaraknya dia nggak ngejar. Tetap lebih besar Twinlight ya. Lihat apinya juga nggak seberapa besar. Oke. Apalagi untuk RPM tinggi ya. Pasti tidak bisa. Oke. Sekarang saya naikkan RPM-nya. Ya. Oke, saya naikkan RPM-nya.
Oke, berarti kita sudah tarik kesimpulan ya, bagaimana dengan gap yang sama nanti kita bisa cek ulang ya. Dengan gap yang sama dia tidak mau loncat ke sini. Apa sih CDI itu? Bedanya dengan TCI, dengan full transistor itu apa ya? Kalau yang kijang-kijang yang kemarin ya, ini biasanya dia ada di sini ya, seperti ini. Ya, saya perlihatkan karena mesinnya sudah saya ambil, ini mati ini. Ini contoh aja ya, contoh Delco kijang 7K atau jenisnya ya dari Singapura yang sudah menggunakan istilahnya mereka teman-teman biasanya bilang itu CDI, padahal itu bukan, itu full transistor ya. Berarti ini bukan CDI sebenarnya, hanya transistor, sistem transistorized untuk ignitionnya. Jadi sistemnya seperti pick up sensor, ada pick up sensor atau pada motor ya, hampir sama sih. Hanya di situ hanya transistor yang fungsinya transistornya hanya on off. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada TCI sama, TCI juga ke ground ya, di groundkan supaya dia melecutkan api di sini dengan tegangan tetap 12 volt. Beda dengan CDI. Kalau CDI pemasangannya pun berbeda ya. Ini pada waktu kontak on pun tidak ada arus di sini. Tidak ada arus di plus atau di negatif. Negatifnya bahkan langsung ke ground. Negatif coil langsung ke ground. Positif coilnya langsung ke CDI. Nah, CDI ini akan mengirim tegangan sebesar kurang lebih 300 hingga 400 volt ke coil, ditembakkan dengan waktu yang singkat. Kok bisa menembak seperti itu? Bisa karena disimpan di dalam sebuah kapasitor. Saya ada kapasitor tapi lupa nyimpennya ya, tapi nggak apa-apa. Kapasitor disimpan dari sebuah kapasitor. Kapasitor dilepaskan menjadi api. Hanya seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah bisa ini dipasangkan, CDI ini dipasangkan ke mobil 4 silinder. Ingat ya, mobil 4, 3, dan 6 sampai 8 silinder. Nah, apakah bisa dipasangkan? Teman-teman ingat jumlah pengapian ya. Kalau pengapiannya motor atau silinder motor 1 atau 2 silinder. Oke, sampai sini dulu ya untuk CDI 1 atau 2 silinder. Saya lepas dulu. 1 atau 2 silinder. Nah, sekarang pelajarannya kita hitung untuk derajat pengapiannya. Jadi derajat pengapian itu 360 derajat dibagi jumlah silinder. Sampai sini dulu ya. 360 derajat dibagi jumlah silinder. Kalau di motor, berarti 360 derajat itu satu putaran, meletiknya sama sekali, karena satu silinder. Nah, kalau mobil, 360 putaran, meletiknya berapa kali kalau 4 silinder? 4 kali. Lebih banyak letikan. Kita bisa tarik kesimpulan apa? Discharge atau mengosongkan diri dari listrik ngisi, lalu dikosongkan, lalu meletik ke sini, itu butuh waktu bukan? Ya betul, butuh waktu. Jadi kalau 360 derajat, hanya sekali dia harus discharge, itu cukup untuk meletikkan bola api ke sana. Tapi pertanyaannya kalau 4 kali, ya 4 kali dalam 360 derajat dibagi 4, apakah cukup dia discharge? Jawabannya cukup discharge. Tapi apakah dia cukup mengisi penuh dulu? Jadi tidak terisi penuh, kesimpulannya sudah dilecutkan. Nah, hasilnya seperti itu tadi. Nggak full. Alhasil nggak full. Jadi apinya nggak panjang gitu ya. Nggak panjang. Ini saya kasih space apa ya? Ini aja lah. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, space-nya segini kurang lebih ya. Sama ya nanti ya.
Teman-teman bisa bandingkan ya. Ini saya ulang lagi yang CDI. Saya ulang lagi CDI ya. CDI Shogun itu ya. Kemarin kawan pada bilang CDI apa Om? CDI Shogun gitu. Bentar ya, saya pasang. CDI Shogun sih murah, nggak mahal ya. Cuma kalau yang kita mau main asli sudah mahal ya, rugi di biaya, rugi di hasil. Saya nggak menomorsatukan atau nggak ngecap ya, tapi dilihat hasilnya ya. Ini RPM rendah ini, lihat. Ini harus saya dekatkan supaya dia bisa nyala nih. Harus saya dekatkan dulu, saya dekatkan baru bisa menyala. Kalau jauhkan dia nggak bisa nyala. Ini yang CDI. Kenapa? Karena 4 silinder ya, diingat-ingat 4 kali dalam 360 derajat dia harus menyimpan listrik 300 volt lalu melepaskannya ke sini. Itu tidak cukup. Tidak cukup. Nah, bagi teman-teman yang suka bereksperimen silahkan. Silahkan, tidak apa-apa. Cuma teman-teman yang agak berpikiran rasional bisa dihitung lagi biayanya ya, daripada membuat atau membeli sebuah CDI lalu dipasang ke mobil lalu uji coba. Ya memang uji coba itu mengasihkan, saya sendiri pun suka uji coba, cuma dari segi efisiensi biaya bagi saya itu tidak efisien, karena memang kita harus beli CDI ya kan, harganya juga kalau yang bagus nggak murah gitu kan. Sebentar ya, nggak murah kalau yang bagus. Oke, itu CDI. Nah sekarang CDI-nya saya simpan dulu. CDI saya simpan dulu. Maaf suaranya gemelodak. Banyak barang di sini ya, karena ini masih di dapurnya Twin LED. Ini CDI-nya saya simpan. Saya simpan. Oke, saya simpan di sana supaya tidak mengganggu. Nah sekarang saya pasang kembali Twin LED-nya. Oke, Twin LED-nya ini saya pasang ke sini. Saya instalasi dulu ya. Saya install dulu, saya pause dulu ya. Oke, sudah terinstall Twin LED-nya, bisa dilihat. Oke ya, sudah terinstall semua. Kabel-kabelnya sudah terinstall. Memang agak sedikit beda pemasangannya karena sistemnya juga berbeda. Nah, sekarang dengan jarak yang sama. Oh, tadi kan jaraknya lebih dekat, lebih jauh. Nah, sekarang kita cek jaraknya dengan ini ya. Tadi kan dengan ini. Nah, lihat jaraknya sekian. Masih sama. Jaraknya masih sama. Ini saya tidak rubah-rubah karena ini bisa disetel ya. Tidak dirubah-rubah, ini maksimal. Saya bikin maksimal segitu. Kita akan lihat seberapa kuatnya Twin LED. Ini saya gesekkan sedikit ya. Seberapa kuatnya pengapian dari Twin LED ignition module. Nah, itu. Ya, bisa lihat suaranya juga. Oke, sekarang saya akan coba pakai RPM ya. Oke, pada sebentar ya, saya pause dulu. Saya lepas dulu, saya mau kasih penjelasan pada TCI. Sekarang pada TCI. Banyak teman-teman juga yang pakai TCI. Kelebihannya apa TCI? Kalau CDI tadi sudah kita bahas ya. CDI ini teman-teman biasa menyebut Delco, ini CDI ya. CDI Delco dengan TCI kelebihannya apa? Kalau ini dia lebih unggul nih. Di seberapa RPM dia unggul. Maksudnya RPM berapapun dia unggul sampai RPM puncak. Dia ada RPM puncaknya. Ada limiternya, ada. Limiternya saya nggak mau kasih tahu karena itu masalah produksi ya. Saya nggak mau kasih tahu. Cuma saya ngasih tahu yang TCI. Karena TCI ini bisa teman-teman bikin, juga banyak yang bikin gitu. Kalau TCI ini bukan maksudnya ada limiternya, enggak. TCI tanpa limiter, yang benar ya. Tapi dia ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Dia produksi api akan menurun. Menurun pada RPM 5000. Mulai 5000 RPM dia turun. Bukannya makin gede,
tapi makin kecil tuh. Ya, diingat-ingat ya. Bukan makin besar tapi makin kecil. Tapi twin light modul ya, karena ini ignition modul, judulnya ignition modul. Dia bukannya semakin kecil, makin gede gitu. Makin gede. Bisa dibuktikan ya, sampai 14.000 rpm. Oke. Saya pasang dulu alatnya. Oke, bisa disaksikan ya teman-teman, sampai 14.000 rpm dengan jarak yang sama, belum berubah. Oke, rpm rendah ini saya genjot sampai full ya. Oke, 14.000 rpm sudah dilalui dengan sukses. Tanpa semakin kecil malah justru semakin besar apinya. Itu bedanya modul pengapian twin light dengan TCI dengan yang lain. Kita tadi sudah bandingkan dengan CDI motor. Nah, memang bisa. Orang bilang, bisa aja itu saya pasang nggak berebet kok tempat saya. Oke, bisa. Tapi banyak juga yang bilang berebet. Kenapa berebet ya? Karena apinya semakin kecil. Karena bayangkan aja, 360 derajat dibagi 4 titik, atau 6 titik, atau 8 titik. Yang tadinya dia hanya ideal di 360 derajat untuk 1 titik, alias 1 silinder. Semoga penjelasan ini bisa membantu ya. Jadi kenapa gitu seperti itu. Nah, ada yang tanya juga ini teman, kenapa kalau pakai CDI di motor koilnya nggak panas ya? Nggak panas, CDI motor nggak bikin panas koil karena dia hanya sekejap gitu, cep cep, hanya sekejap, dan dia hanya pakai pick up sensor atau apa ya namanya, saya lupa kalau di motor itu. Dia tidak membutuhkan dual angel atau sudut dual ya. Kalau di Platina dia ada dual angel, nanti ada gambarnya, saya sertakan gambarnya, dual angel. Jadi itu yang membuat panas, karena sistemnya dia nyimpen strom dulu di sini baru dilepaskan. Beda dengan CDI. Kalau CDI bukan nyimpen strom di koil, tapi nyimpennya di kapasitor. Bedanya di situ. Nah, kalau pakai ini sekarang, pakai ini Platina, delconya koilnya panas nggak? Nggak panas, karena di sini juga tidak ada dual angel. Teman-teman bisa lihat. Nah, kan 4 titik. Teman-teman bisa lihat dia hanya berputar. Sini sensornya ya, pick up sensornya di sini. Dia hanya tek 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 gitu, tanpa sudut dual angel. Jadi pada runcing ini ya, teman-teman bisa lihat. Begitu sampai ke runcingnya ini, titik runcing, bentar ya. Nah, ini tambah runcing dia nyala nih apinya. Letik nyala. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya atau bisa komen-komen di bawah ini. Semoga bisa membantu. Twin light ignition modul selalu ada untuk teman-teman pengguna roda 4, roda 2 di Indonesia dan sekitarnya. Terima kasih kesetiaan Anda menggunakan twin light ignition modul.